Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek mobile programming yang bertemakan aplikasi toko tas Charmain. Perkenalkan, saya Dwi Muhammad Ramadan dengan NIM 1920739. Nama saya Renitri Anwari Julia dengan NIM 192000372. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khaliza dengan NIM 1920879. Perkenalkan, nama saya Jirin Andra Prawira dengan NIM 1192069. Latar belakang tren perdagangan yang semakin meledak saat ini yaitu perdagangan online. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila teknologi yang mendukung tidak ada. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang berkaitan dengan telekomunikasi dan informasi, baik berkembang teknologi di bidang internet maupun mobile device. Saat ini banyak orang menggunakan smartphone sebagai mobile device di mana perangkat komunikasi tersebut memiliki kelebihan dapat terhubung dengan internet untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu smartphone yang beredar luas di pasaran yaitu berbasis Android. Kelebihan dari sistem operasi Android adalah variasi merek ponsel yang beredar di pasaran, aplikasi-aplikasi yang tersedia, dan perkembangan aplikasi untuk segala macam keperluan seperti aplikasi toko online. Suatu kesempatan bagi kami untuk memanfaatkan media online dan memperdagangkan barang melalui pemanfaatan teknologi tersebut sebagai suatu peluang bisnis yang menguntungkan secara finansial. Peluang tersebut akan diwujudkan dalam tugas pembuatan aplikasi mobile toko tas Charmain yang terletak di salah satu tempat pusat perbelanjaan. Permasalahan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada di toko tas Charmain, diantaranya sistem promosi masih mengandalkan kepuasan pelanggan yang kemudian diinformasikan kepada calon pelanggan baru, sehingga calon pelanggan baru harus datang secara langsung untuk mengetahui detail tentang tokonya serta barang apa saja yang tersedia. 2. Belum adanya pengelolaan data barang yang benar sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan data barang yang ada dengan yang ada di toko. 3. Sistem pemesanan masih dicatat dalam secari kertas sehingga rawan terjadi kehilangan kertas tersebut saat akan melakukan pemenuhan pemesanan pelanggan. Maksud dan tujuan: 1. Untuk mengetahui analisis sistem pendataan barang yang sedang berjalan di toko tas Charmain. 2. Untuk merancang sistem informasi pendataan di toko tas Charmain. 3. Melakukan pengujian pada sistem informasi pendataan toko tas Charmain. 4. Pengimplementasian sistem informasi pendataan toko tas Charmain. Ruang lingkup agar pembahasan dan penyusunan laporan terarah dan mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak melenceng dari pokok pembahasan, maka diperlukan ruang lingkup dari batasan-batasan masalah tersebut, yaitu 1. Sistem informasi pada toko tas Charmain hanya meliputi pendataan produk. 2. Sistem informasi yang akan dibangun hanya dapat diakses pemilik toko dan pegawai toko sebagai pengelola. 3. Sistem pada device Android hanya mencakup persediaan update produk. 4. Bentuk pelaporan berupa tampilan dan dapat dilihat secara jelas. Berikut adalah halaman tampilan splash screen. Halaman ini merupakan halaman awal yang dilihat oleh user ketika membuka aplikasi. Selanjutnya yaitu tampilan registrasi. Pada tampilan ini user diminta untuk mengisi email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, klik continue. Tampilan form pada complete profile. Pada tampilan ini user diminta untuk mengisi first name, last name, phone number, dan address. Setelah itu, klik continue. Pada tampilan sukses atau register sukses, itu terdapat form validasi atau tampilan bahwasanya kita telah melakukan sukses untuk registrasi. Setelah itu kita klik tombol sign in. Pada tampilan sign in, kita akan dituntun untuk login kembali. Kita masukkan alamat email yang telah kita buat serta passwordnya. Baru kita klik continue. Pada tampilan form validasi, pada tampilan check-in juga terdapat form validasi atau validasi password
dimana ketika kita mengetikkan password terlalu pendek atau salah, mungkin akan ada pemvalidasinya. Contoh, kita mengetikkan password pendek, akan muncul pemvalidasi password it's too short, berarti kan artinya password terlalu pendek. Setelah itu ada tampilan lupa password. Pada tampilan lupa password ini kita akan dituntun untuk masukkan email. Setelah kita masukkan email, kita klik continue. Halaman lupa password atau lupa passwordnya akan dikirimkan ke email kita. Jadi kita akan verifikasi password baru di email yang telah dikirimkan oleh sistem untuk tampilan lupa password. Setelah itu ada tampilan home. Di tampilan home terdapat dashboard, terdapat search, terdapat chart, notification, terus ada tulisan new member cashback. Jadi pada saat kita membuat akun baru akan ada pemvalidasi member cashback 5%, dimana member cashback 5% berarti akan ada uang kembali ya. Terus pada tampilan special for you akan ada rekomendasi brand yang akan direkomendasikan untuk pelanggan terbaru. Dan di situ juga terdapat popular produk, di mana popular produk itu adalah tas-tas yang model terbaru atau yang populer di penjualan di aplikasi ini. Tampilan detail produk pada aplikasi toko tas Charmaine. Di sini ada contoh tampilan pada populer produk pada aplikasi toko tas Charmaine ini. Di sini ada contoh tas Dior yang memiliki pilihan 4 jenis dan pilihan warna, berbagai warna. Kita bisa memilih warnanya mau seperti apa. Lalu di bawahnya ada tombol button add to cart atau memasukkan ke keranjang jika pesanan kita sudah sesuai. Lalu kita bisa klik tombol add to cart. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan cart atau tampilan keranjang pada pemesanan kita. Misalnya di sini ada 3 item pemesanan yang kita pesan di tampilan cart atau keranjang, yaitu ada tas Dior dan Gucci sebanyak Diornya 2 item dan Gucci-nya 1 item, dan di sini ada keterangan harganya di beberapa itemnya tersebut. Lalu di bawahnya itu ada total harga keseluruhan, dan sampingnya itu ada tombol button checkout. Jika sudah sesuai dengan pesanan kita bisa mengklik tombol checkoutnya tersebut. Tampilan menu profil pada aplikasi toko tas Charmaine tersebut. Di sini ada tampilan foto profil si user atau konsumen. Lalu di bawahnya ada berisi beberapa menu-menu item, yaitu ada my akun, ada notifikasi, ada setting, dan ada logback. Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan proyek UAS untuk mata kuliah mobile programming mengenai aplikasi toko tas Charmaine berbasis mobile menggunakan framework Flutter, penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain. Yang pertama, mempercepat proses pencarian harga produk. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, maka penyimpanan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan juga aman. Sekian presentasi dari kelompok kami membahas proyek aplikasi mobile toko tas Charmaine. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami ada perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.